depannya itu ada sesosok wanita cantik yang menggunakan gaun seperti pengantin. Itu memang mencari pesugihan. Dia pengen menjadi orang yang kaya. Dia udah lelah nih hidup miskin terus, hidup serba kekurangan terus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya, yang dari kota Pemalang, Pekalongan, Batang, mana nih? Komen. Karena kali ini, di episode kali ini, saya itu akan membawakan sebuah kisah pesugihan yang berasal dari Pekalongan. Dan seperti biasa, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan yang udah subscribe, jangan lupa absen dulu ya, tulis di kolom komentar nama kalian itu siapa dan dari mana kalian berasal, biar saya itu semakin kenal. Dan mungkin tidak usah panjang lebar lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Sebut saja namanya Amir. Amir ini dia itu seorang pengusaha. Dia itu tinggal di kota Jakarta. Dan dia memiliki seorang teman bernama Udin. Dan si Amir ini lagi drop banget nih keadaan ekonominya. Dan usahanya pun bangkrut. Alhasil si Amir ini pun terlilit hutang yang sangat banyak. Dan di sisi lain Udin ini atau sahabatnya, dia itu juga lagi kesusahan dalam ekonomi nih. Akhirnya mereka berdua ini mencari tahu tentang pesugihan. Dan beberapa hari setelah mereka ini mencari tentang info pesugihan ini, akhirnya Udin ini mendapatkan info nih. Ternyata ada pesugihan yang katanya itu sangat manjur dan sangat top tier. Dan itu tempatnya itu di Jawa, lebih tepatnya di kota Pekalongan, Jawa Tengah. Lah, di sini mungkin kalian udah pada tahu nih, pesugihan itu adalah pesugihan Dewi Lanjar. Nah, setelah mereka ini mendapatkan informasi yang tepat, pokoknya informasinya itu mereka gali sedetail mungkin, ya kan? Dan akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk berangkat ke Pekalongan. Pada saat itu mereka berdua ini menaiki bus nih. Dan sesampainya mereka di terminal Pekalongan, mereka itu langsung turun nih. Dan di situ kan banyak tukang becak. Dan dari informasi temannya si Udin itu yang memberitahu, katanya nanti kamu harus minta tolong diantarkan sama becak aja nih, karena tukang becak di situ itu udah tahu semuanya tentang pesugihan dan di mana tempatnya, seperti itulah. Dan akhirnya mereka berdua ini pun nurut nih, turun dari bis, dia langsung mencari tukang becak nih. Dia minta diantarkan ke tempat si Nyai. Jadi Dewi Lanjar itu di Pekalongan itu unik banget ya. Dia itu dikenal sebagai Nyai. Dan bahkan ada juga yang mengenal Dewi Lanjar ini atau menyebut Dewi Lanjar ini sebagai Hajah Fatimah. Mungkin ini kaitannya dengan histori atau sejarahnya ya. Mungkin di lain waktu kita akan bahas ini nih. Ini soalnya sangat menarik nih. Di kesempatan berikutnya mungkin kita bahas mengenai Dewi Lanjar full nih. Oke, kita lanjut ya. Setelah mereka berdua ini diantar oleh tukang becak, mereka berdua ini menemui sang juru kuncinya. Sebut saja namanya Pak A. Dan setelah itu mereka pun menjelaskan nih apa tujuannya mereka di situ dan apa yang inginkan mereka di situ. Lalu setelah mereka menceritakan, si juru kunci ini juga menjelaskan nih apa saja yang perlu kalian siapkan untuk ritual. Jadi di sini mereka berdua ini nggak neko-neko, soalnya menurut si juru kunci itu sudah berada di tempat. Jadi di tempat itu tuh udah ada sesajennya dan mereka berdua ini hanya perlu membeli dupa. Lalu setelah itu mereka juga dijelaskan nih, di situ ritualnya itu 3 hari. Jadi misal 3 hari itu tidak ada tanda ataupun misal mereka gagal, ya udah mereka bisa balik lagi tapi tahun depan, kayak gitu menurut si juru kuncinya. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua ini diberikan rapalan doa atau mantra untuk mengundang si sosok Dewi Lanjar tersebut. Konon katanya jika si pelaku pesugihan ini berhasil, maka dia itu akan didatangi Dewi Lanjar nih, atau prajuritnya. Dan menurut si juru kunci ini, tumbalnya itu ada 3 pilihan nih. Yang pertama, mereka itu bisa mengikat perjanjian dengan pengurangan umur, atau harta yang diberikan oleh si Ratu Dewi Lanjar ini akan ditukar dengan umur si pengguna pesugihan ini. Dan yang kedua itu adalah tumbal nyawa musuh. Jadi misalkan kita yang melakukan pesugihan tersebut
kita itu mempunyai musuh nih. Lah kita tuker nyawa musuh tersebut untuk dijadikan harta. Dan yang ketiga tentu saja orang yang paling dekat dengan kita atau orang yang kita sayang. Mungkin itu anggota keluarga, anak, ibu, dan lain sebagainya. Dan singkat cerita akhirnya mereka berdua ini diantarkan ke sebuah rumah. Dan lokasinya itu berada di Pantai Selamaran, di Pekalongan, di Laut Pekalongan gitu loh. Jadi rumahnya itu seperti apa namanya, bisa disebut saung gitu. Dan di situ memang rumah tersebut itu tempat yang biasa dijadikan atau tempat yang biasa dipergunakan untuk para pesugihan ini untuk ritual di situ. Ritual ini pun dilakukan pada jam 6 malam nih sampai jam 9 malam. Jadi nggak satu malam full kayak gitu. Dan menurut cerita dari si Udin ini, ritualnya emang ada yang berbeda-beda, jadi nggak harus selalu seperti itu. Jadi mereka itu nurut sama si juru kunci. Dan singkat cerita, setelah mereka berdua ini sampai di saung atau di rumah tersebut, mulailah ritual nih. Dan giliran yang pertama ini adalah Udin. Nah, si Udin itu pun masuk nih ke dalam rumah itu nih. Dia mulai ritual. Tetapi sampai jam 9 malam, si Udin ini tidak menemukan atau tidak menjumpai ada tanda-tanda bahwa dirinya ini akan didatangin oleh si Dewi Lanjar. Karena menurut si juru kunci, ketika si Dewi Lanjar ini akan mendatangi pelaku pesugihan, pasti itu ada tanda-tandanya. Akhirnya si Udin ini pun keluar. Dan di sini Amir masuk tuh. Nah, setelah si Amir masuk, Amir pun merapalkan doa-doa atau mantranya nih. Dia menghidupkan dupa dan lain sebagainya. Tidak lama setelah itu, sekitar jam 8 lebih, dia itu mendengar seperti bunyi gamelan. Jadi bunyi gamelan itu dia itu mendengar tapi kayak apa namanya, kayak mengelilingi rumah itu gitu loh. Jadi nggak nempat bunyi gamelan itu. Dan di situ juga dia mendengar seperti orang menyanyi sinden Jawa kayak sinden gitu. Dan hingga akhirnya pada saat bunyi gamelan itu hilang, dia itu mencium aroma wangi banget. Menurutnya, aroma ini seperti aroma khas pengantin. Dan setelah itu pun jam 9 ini udah nih. Akhirnya si Amir keluar. Mereka berdua ini bermalam di salah satu penginapan yang berada dan dekat di daerah situ nih. Hari keduanya, giliran si Amir, itu si Amir merasakan dan mendengar seperti yang dia dengar pada kemarin nih. Dan tidak lama setelah itu benar-benar nih, tiba-tiba ada manusia itu, sosoknya manusia, dia itu berpakaian seperti prajurit pada zaman kerajaan. Jadi tiba-tiba saja tuh dia muncul di depannya. Nah, di sini si Amir itu keingat dengan apa yang dikatakan juru kuncinya pada kemarin hari. Si juru kunci ini menjelaskan jika nanti didatangin sesosok seperti prajurit atau itu wanita yang sangat cantik di depan kamu, kamu jelaskan aja nih apa tujuannya kamu kesini dan apa yang kamu minta. Dan di sini Amir pun menjelaskan bahwasanya dia itu menceritakan dia itu terlilit hutang yang sangat banyak. Dia pengen menyelesaikan perihal perhutangan tersebut dengan cara dia itu meminta pesugihan kepada si Dewi Lanjar. Dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba dua prajurit ini pun menghilang nih di malam kedua itu. Dan Udin ini di malam kedua juga tidak menjumpai ada tanda-tanda seperti itu. Akhirnya si Udin ini udah, mungkin aku gagal nih, udah pesimis nih si Udin nih. Karena menurut si juru kunci itu nggak mudah sebenarnya untuk mencari pesugihan di situ. Jadi mungkin dari 50 orang yang berhasil itu bisa hanya 1 orang saja. Tidak semua orang itu bisa atau berhasil melakukan pesugihan di situ. Bahkan nih ada salah satu orang itu udah 4 tahun rutin datang ke situ. Dia pun belum berhasil sampai saat si Amir dan si Udin itu di situ. Nah, akhirnya lanjut nih di malam ketiga. Nah, di malam ketiga ini si Udin itu, di sini kaget nih si Udin karena dia juga mendengar jadi seperti iring-iringan loh, kayak sebuah pesta atau karnaval. Jadi pertama dia itu mendengar musik gamelan tuh lewat. Nah, dan di belakangnya itu ada seperti kayak orang berjalan kaki itu banyak banget. Jadi benar-benar seperti orang lagi pawai gitu loh. Dan juga dia mendengar bunyi kuda nih dan kerincing-kerincing seperti kereta kencana. Dan pada saat si Udin ini membuka matanya, ternyata di depannya itu ada sesosok wanita cantik yang menggunakan gaun seperti pengantin. Nah, mungkin inilah si Dewi Lanjar nih.
Si Udin dari kemarin itu tidak diberikan tanda-tanda kedatangan Dewi Lanjar, tetapi pada malam terakhir si Udin ini melakukan ritual, dia langsung didatengin sama si Dewi Lanjar. Dan di sini si Udin itu menjelaskan nih, bahwasanya dia datang ke situ itu memang mencari pesugihan. Dia pengen menjadi orang yang kaya. Dia udah lelah nih hidup miskin terus, hidup serba kekurangan terus. Dan di sini ternyata si Dewi Lanjar ini itu mengatakan, kamu pengen harta, apa yang bisa kamu berikan kepada saya? Yang dimaksud mungkin ini tumbal kan. Lalu si Udin ini menjawab nih, saya akan memberikan nyawa musuh saya. Tetapi di sini si Dewi Lanjar itu nggak mau. Dan justru si Dewi Lanjar ini meminta orang yang tersayang. Dan itu jelas dari anggota keluarga si Udin. Lah, di sini kemarin kan juru kunci juga menjelaskan nih, nantinya jika kamu sudah ditemui dan belum terjadi kesepakatan, itu bisa meminta nih siapa yang mau akan ditumbalkan. Tetapi dari pihak si Dewi Lanjar juga itu, dia itu seperti punya target loh. Dia pengennya ini nih. Tapi kalau si pelaku pesugihan tersebut nggak setuju, maka pesugihan tersebut itu bisa dibatalkan. Dan di sini si Udin itu tidak lama tuh, dia nggak lama mikir, dia langsung membatalkan. Karena mungkin dia itu pikirannya masih, aku nggak mau nih kehilangan keluarga. Kan nggak tahu tuh siapa yang bakalan dijadikan tumbal. Bisa saja istrinya, orang tuanya, bahkan bisa anaknya. Akhirnya si Udin malam itu bener-bener nggak mau nih. Padahal si Dewi Lanjar itu udah dateng nih, tapi dia nggak mau. Dan si Udin ini keluar tuh. Dia langsung menemui si juru kunci dan dia menceritakan tersebut. Dan menurut si juru kunci, ya udah kalau memang Mas nggak mau, nggak masalah, nggak apa-apa Mas. Memang harus dipikir lagi. Dan ini giliran si Amir nih, Amir masuk tuh ke dalam. Dan ternyata pada di malam ketiga itu, Amir juga merasakan dan mendengarkan apa yang dirasakan dan didengarkan oleh si Udin. Dia itu mendengar seperti orang arak-arakan, bener itu. Ada suara kuda, ada suara kerincing, dan bahkan ada suara bunyi gamelan. Jadi suasananya pada saat itu menurut si Amir dan si Udin ini bener-bener rame banget nih. Rame banget. Padahal ketika mereka keluar, mereka kan bertanya sama si pelaku pesugihan lainnya nih, yang mau ritual juga di situ. Mereka di luar ini semua nggak ngeliat itu dan nggak dengar semuanya itu. Nah, memang di sini berarti emang orang-orang yang terpilih nih yang akan berhasil melakukan pesugihan di saat itu. Lah, setelah di sini si Amir ini juga ditanya nih sama si Dewi Lanjar tersebut atau prajuritnya, pengawalnya tuh. Dan di situ sama si Dewi Lanjar juga itu meminta imbalannya atau tumbalnya itu dari orang yang tersayang, anggota keluarganya nih. Padahal awalnya si Amir ini akan menukarkan harta tersebut dengan umurnya. Jadi gini nih, misal si pelaku pesugihan tersebut nih ditakdirkan mati di umur 80 tahun. Tetapi ketika dia mengikat perjanjian dengan si Dewi Lanjar, dan Dewi Lanjar ini setuju menukar hartanya dengan umur si pelaku pesugihan, maka umurnya itu akan dikurangi selama 20 sampai 25 tahun. Berarti jika orang tersebut ditakdirkan meninggal di umur 80, maka nanti di umur 60, di umur 55, si pelaku pesugihan ini akan dijemput. Jadi katanya menurut si juru kunci itu bakal ada prajurit si Dewi Lanjar tersebut mendatangi rumah tersebut. Dan nantinya di atas atap rumahnya si pelaku pesugihan ini, itu banyak buat burung gagak pada bertebangan gitu loh. Dan sebelum si prajurit ini sampai, nantinya si pelaku pesugihan ini akan mendengarkan seperti ada suara kereta kencana datang menghampiri rumahnya. Dan jika seperti itu, orangnya juga melihat ada prajurit, sudah dipastikan orangnya itu akan meninggal pada saat itu juga. Dan orang tersebut ini mati, tetapi dia itu dibawa ke sebuah kerajaan yang berada di pantai utara tersebut. Dia itu jadi budak. Itu jika si pelaku pesugihan menukarkan harta dengan sisa umurnya. Dan pada saat itu si Amir ini menyampaikan bahwasanya dia ini akan menukar umurnya. Tetapi si Dewi Lanjar ini malah memilih tumbal dari keluarga tersayangnya si Amir.
Nah, di sini kan posisi si Amir ini emang bener-bener pusing banget tuh, lagi pusing banget. Dia terlilit hutang yang sangat banyak. Dia itu udah nggak mikir dua kali. Yang ada di otaknya itu, yang penting hutangnya itu lunas, dia bisa hidup dengan tenang. Akhirnya di sini si Amir itu menyetujui. Dan pada saat itulah, saat si Amir kembali ke si juru kunci, dia itu udah membawa harta banyak lah intinya. Entah itu emas atau uang, itu tidak disebutkan sama si pengirim cerita. Singkat cerita, akhirnya pada malam itu, mereka berdua itu pada malam itu tuh masih menginap di kota Pekalongan. Dan pada pagi harinya mereka berdua ini kembali lagi ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, menurut si Udin, Amir memang ini langsung menutup semua hutang-hutangnya nih, karena hutangnya itu banyak banget. Ini karena akibat dari perusahaannya yang bangkrut. Bahkan si Amir ini perusahaannya udahlah tutup semuanya tuh, usahanya dia tutup semua. Tetapi di situ si Amir ini jadi lebih kaya nih. Tetapi nggak ada yang tahu nih, pihak keluarganya si Amir itu nggak ada yang tahu sampai sekarang. Dan di situ si Udin ini kan namanya juga dia kan sahabatan nih sama Amir, jadi dia itu sering bareng terus gitu kan. Dia tuh tanya sama si Amir mengenai kemarin, ternyata si Amir ini yang diajukan tumbalnya itu sisa umurnya kan, tetapi dari pihak sana tidak menyetujuinya. Bahkan dari pihak sana itu meminta tumbal dari keluarganya, dan di situ Amir menyetujuinya. Lah di sini si Udin itu heran banget sama Amir, kok bisa sih kamu rela kayak gitu? Ya Allah, kemarin juga si Dewi Lanjar itu di malam terakhir itu datang nemuin aku. Tapi dia juga minta tumbal dari keluarga aku, tapi aku nggak mau, soalnya kalau kehilangan keluarga itu berat banget. Kok kamu sampai mau sih? Udahlah Din, ini kan jangka panjang, gak usah dipikirin dulu. Yang penting masalah aku, hutang-hutang aku itu udah lunas dulu. Udah di otak ini nggak pusing gitu loh. Tapi kan kamu nggak tahu nanti siapa yang dijadikan tumbal. Bisa saja itu orang tua kamu, istri kamu, bahkan anak kamu. Udah. Kita nggak usah bahas itu. Kita baru selesai masih capek kan. Mending kita jalan-jalan ya. Enggak aku nggak mau. Silakan kamu jalan-jalan aja sendiri. Aku nggak mau. Dan di situ si Udin itu kaget. Ternyata si Amir itu sampai segitunya rela menumbalkan keluarganya nanti. Memang menurut si Udin ini, ketika pada saat dulu dia dijelaskan tumbalnya itu memang satu. Jadi nggak kayak pesugihan yang lainnya tuh yang setiap 1 tahun itu minta tumbal. Kalau ini enggak nih, tetapi memang agak berat dan tidak semuanya itu bisa berhasil di pesugihan ini. Setelah kejadian itu, si Udin ini udah jarang banget nih main ke tempatnya Amir. Pokoknya dia itu dia juga takut suatu saat nanti tumbal dari keluarga Amir ini benar-benar terbawa nih mati. Terusan dia itu kan jadi ngerasa berdosa gitu kan, ngerasa bersalah karena dia yang pertama mengajak nih, dia yang mencari informasi tentang pesugihan yang berada di Jawa tersebut. Lah, di sini 5 bulan itu berlalu nih, tapi masih memang tampak baik-baik saja, dan kelihatan dari anggota keluarganya si Amir ini tidak ada yang sakit, tidak ada yang meninggal. Di sini Udin ikut seneng nih. Tetapi pada bulan ke-7 tiba-tiba saja si Udin ini mendengar kabar bahwasannya anak dari si Amir ini meninggal dunia. Mau tidak mau akhirnya si Udin ini, sahabatnya si Amir, akhirnya datang ke tempatnya si Amir. Dan mereka berdua itu bercerita nih, apa iya benar yang dikatakan oleh juru kunci tersebut? Memangnya beneran nih ada yang datang ke rumah dan lain sebagainya, ada suara kuda, ada suara gamelan dan lain sebagainya. Ternyata benar. Jadi pada malam harinya sebelum anaknya dia meninggal, si Amir ini mendengar seperti suara kereta kencana gitu loh. Jadi kuda tuh ada kerincing-kerincingnya, terus ada suara gamelan dan lain sebagainya, ada lolongan anjing dan ada burung gagak. Itu semuanya itu persis apa yang diberitahukan juru kuncinya kepada dia. Dan tidak lama setelah suara-suara itu pergi nih, udah hilang, dan anaknya ini benar-benar meninggal. Lah di sini akhirnya si Amir itu baru keinget nih.
Tetapi si Amir juga sampai sekarang dia itu tidak menceritakan kepada istrinya, kepada orang tuanya atas apa yang dilakukannya di luaran sana terkait dengan pesugihan tersebut. Dan di sini si Udin nih yang ngerasa bersalah banget sampai sekarang. Dan mereka berdua ini udah berjanji nih, udah menutup permasalahan itu. Udahlah, ini jangan sampai ada yang tahu, jangan sampai ada anggota keluargaku, teman-temanku semuanya itu tahu bahwasannya kita itu pernah ke pesugihan. Tetapi semuanya ya udah terlambat karena anaknya si Amir ini udah meninggal dunia. Dan hingga pada saat ini ceritanya itu dikirimkan ke saya, menurut si Udin, Pak Amir ini tidak memiliki anak sampai sekarang. Jadi dia itu curhat nih sama si Udin. Istrinya ini sampai sekarang itu nggak bisa hamil. Ya nggak tahu kenapa ya, padahal mereka berdua ini udah pengen banget punya momongan, ternyata istrinya ini tidak bisa hamil atau tidak mengandung. Dan cerita pun berakhir. Oh ya, sekilas tentang Dewi Lanjar ini, jadi itu aku kan tanya sama orang-orang nih yang agak tahu, ternyata itu mitosnya atau historinya juga banyak banget nih. Jadi menurut cerita-cerita ini Dewi Lanjar memang udah terkenal banget sih di Pekalongan. Dan menurut cerita orang-orang bahwasanya Dewi Lanjar itu sebenarnya itu seperti manusia biasa gitu loh. Dan dia pun di kerajaannya di Laut Utara tersebut, dia itu memiliki beberapa usaha seperti pembuatan tekstil dan produksi batik dan lain sebagainya. Bahkan menurut cerita masyarakat situ itu banyak orang yang bekerja di situ. Tetapi ya wallahu alam ya. Tetapi ini seru banget sih kalau mesti aku kulik nih. Aku bakalan ceritain, aku pengen nanti di satu waktu kita bahas tentang itu tuh. Itu menarik banget. Mungkin suatu saat nanti aku bakalan bikin video tentang itu tuh karena menarik banget tentunya. Oke, dan akhirnya cerita pun ini berakhir ya. Oh ya, kemarin juga itu loh, sempat ada yang DM di Instagram saya. Dia itu meminta kontak salah satu juru kunci, di mana saya itu menceritakan pesugihan itu di channel video ini nih. Dan saya mohonlah di sini, saya memberikan cerita ini kan untuk pelajaran buat kita semua, agar nantinya kita semua itu jangan sampai terjerumus dengan hal-hal seperti itu. Pokoknya yang namanya pesugihan itu tidak ada pesugihan putih atau hitam, yang namanya pesugihan itu udah buruk semuanya, itu tidak benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan karena saya membawakan cerita-cerita ini kalian itu malah meminta nomor kontak dari juru kunci dan lain sebagainya dengan alasan bahwa dia juga lagi kepepet uang dan lain sebagainya. Itu aduh, walaupun saya tahu pun saya tidak akan mengasih, karena saya otomatis ketika saya memberikan kontaknya, saya itu kan memberikan jalan untuk Anda melakukan pesugihan, dan saya tidak mau karena itu dosanya tetap ngalir gitu kan. Ya pokoknya intinya dengan adanya cerita-cerita ini itu untuk pelajaran kita semua. Jangan sampai kita seperti itu, udah titik. Oke, dan seperti biasa buat teman-teman yang mempunyai cerita mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan pengen diceritakan oleh saya, kirimkan saja ceritanya melalui nomor WhatsApp yang berada di samping bawah saya ini. Akhirnya saya Doni Free pamit undur diri, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.